Dan seolah-olah hanya kecerdasan intelektual sajalah yang menjadi kunci untuk orang sukses. Sehingga kalau ada orang nilainya bagus, dia kuliah, dia cum laude dan lain-lain sebagainya, pasti orang bilang keberhasilan telah ada di tangan dia. Pasti seperti itu anggapan orang. Itu tidak bisa dipungkiri, karena memang kecerdasan intelektual memiliki kontribusi dalam jumlah tertentu untuk membawa orang kepada sukses. Berdasarkan penelitian para ahli, itu mereka katakan bahwa kecerdasan intelektual sehebat apapun juga hanya berkontribusi 20% untuk membawa orang sukses. 80-nya masih ada variabel-variabel lain yang harus diusahakan. Ya. Oleh karena itu, dari sisi kecerdasan intelektual ini perlu ditingkatkan terus, dioptimalkan. Walaupun dia memang adalah sifatnya tidak terlalu naik turun, yang ada pada tataran permanen, tetapi dia bisa dilatih untuk lebih matang. Contoh gini, walaupun kemudian Anda memiliki nilai IQ sangat tinggi, tetapi tidak pernah belajar bagaimana penyelesaian soal-soal matematika, fisika, dan kimia, ketika ketemu dengan soal, pasti juga mikir sekian kali. Ya. Tetapi kalau Anda memiliki IQ yang juga tidak terlalu hebat, kalau sering melatih diri dengan berbagai macam soal-soal, nanti ketika datang soal yang lain, maka akan sangat mudah untuk dikerjakan. Oleh karena itu, maka membaca dan melatih diri menyelesaikan berbagai macam soal-soal yang ada, itu lakukan dengan baik. Kalau perlu, lakukan kerja kelompok, karena tidak ada orang yang bisa untuk sempurna secara diri sendiri. Dia memerlukan orang lain. Angka-angka raport yang tinggi tidak menjadi penentu kemudian orang sukses pada akhirnya. Ya. Tetapi perlu diingat, yang dapat menghantarkan orang sampai ke meja wawancara adalah nilai ijazah dan raport dia. Tetapi ketika sudah masuk dalam wawancara dan pekerjaan lebih lanjut, nilai raport Anda sudah tidak menentukan. Karena ada kecerdasan lain yang perlu Anda pikirkan dan usahakan. Ya. Jadi tolong dengarkan baik-baik, kecerdasan intelektual perlu dioptimalkan sampai seoptimal mungkin. Ya. Dan dari sisi terkait dengan pelajaran matematika, kemudian potensi akademik lainnya, kalau kemudian tes potensi akademik lainnya, kalau Anda nggak pernah melatih, pasti akan keteteran ketika berhadapan dengan soal-soal. Ya. Maka latih terus-menerus, berbagai macam sumber, silakan baca. Ya. Itu adalah faktor pertama untuk Anda sukses, adalah kecerdasan intelektual yang memiliki kontribusi kurang lebih 20%. Baik, saya akan mengajak kepada kecerdasan lebih lanjut, tapi saya awali dengan cerita. Dan ini sering diceritakan oleh para motivator, ya, para pemberi materi di kelas kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ada seorang mahasiswa barat, apakah di Amerika dalam cerita itu atau di Eropa. Mahasiswa ini sangat cerdas sekali. Semua dosen pasti akan memberikan nilai A kepadanya. Nilainya A itu sudah sempurna kalau dari sisi penilaian di mata kuliah. Satu waktu dosennya memberikan nilai A-. Ya, ada nilai kurang sedikit. Padahal amin saja itu sudah sangat sempurna. Ya. Dia sangat marah, tidak bisa mengendalikan diri. Dia pulang ke rumah, dia ambil senjata, dia tembak dosennya. Meninggal dosennya. Apakah dia sukses? Padahal teman-temannya dia bilang ketika melihat perjalanannya dengan nilai A semuanya, oh ini pasti sudah akan menjadi pimpinan perusahaan besar. Ya, dia akan mungkin menjadi dirjen, akan menjadi menteri, mungkin orang bilang. Tapi ternyata di tengah jalan dia gagal. Ada yang kurang pada dirinya. Cerita yang lain, ada seorang murid yang sangat cerdas. Murid
terjadi perdebatan dengan seorang pejabat yang kurang cerdas. Ya. Mereka waktu itu perdebatan adalah terlibat dalam persoalan matematika. 8 kali 0 itu berapa? Ya, 0. Tapi kata pejabat itu ya 8 kali 0 dia 8. Ya, kata murid ini, Pak, Bapak ini mungkin tidak tahu matematika ya Pak. 8 kali 0 itu Pak, ya pasti 0 Pak. Kau ini bodoh sekali, 8 kali 8 ya 8, 8 kali 0 ya 8 lah. Terjadi perdebatan sengit. Akhirnya murid kita bilang, Bapak, kita datang ke guru saya, guru matematika, dia cerdas dan bijaksana. Oh ya baik, dia bawa ke sana. Kemudian murid itu dia bilang depan gurunya, wahai guru, tolong bilang ini kepada dia. Masa dia bilang 8 kali 0 sama dengan 8? Kemudian pejabat tadi kan mau ngalah. Bodoh sekali Pak murid Bapak ini. Masa 8 kali 0 itu sama dengan 0? 8 Pak. Akhirnya gurunya dia tempelin muridnya. Dia tempelin muridnya, dia bilang, pulang kau. Karena perintahnya pulang, ini anak nurut juga. Dia pulang saja. Tapi nggak terima. Di malam hari kemudian datang kepada gurunya. Guru, bukankah sudah mengajarkan kepada kami 8 kali 0 sama dengan 0? Benar. Tapi apa gunanya untuk bertengkar dengan pejabat tadi di hadapan publik? Ya, dia akan malu dan akan membuka tindakan lain yang kau tidak bisa pikirkan apa efeknya di masa mendatang. Ya, baru kemudian dia sadar, oh ternyata demikian. Jadi tidak selamanya kita anggap benar. Kalau kita tidak keluarkan pada waktu yang tepat, itu akan membahayakan diri kita. Ya. Jadi marah harus ada waktu yang tepat dengan kadar yang tepat. Coba tadi bertengkar terus menerus. Ya, tapi gurunya benar, sangat bijak, ditempelin. Pulang kau. Ya. Tapi dia nggak terima. Ya, datang kembali kepada gurunya. Kata gurunya begitu. Nggak ada gunanya kau bertengkar. Terus kalau kau menang, apa dapat apa? Coba. Yang dapat adalah sakit hati dari pejabat tadi. Dan kau akan merasa sombong. Coba tadi tiba-tiba gurunya, kau benar. Dia bilang hebat aku ini. Tapi yang kesal dan marah, dendam, siapa? Pejabat tadi. Oleh karena itu, untuk menjalani hidup ini, supaya kita sukses dalam menjalaninya, perlu kecerdasan emosional. Berdasarkan penelitian para pakar, ada yang menempatkan 80% sampai 85% kontribusi kecerdasan emosional dalam kesuksesan seseorang. Berapa persen? 80. Intelektual tadi berapa? Coba, mau bangga-banggakan intelektual kok, tapi kecerdasan emosionalnya tidak ada. Baik, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu hanya ada 2 kompetensi yang perlu ada. Dan dari 2 kompetensi memiliki 2 subkompetensi. Kompetensi yang pertama dari kecerdasan emosional adalah mengenal dan menyadari emosi sendiri. Coba, ada nggak orang yang menyadari dan mengenal emosinya sendiri? Nggak ada, jarang sekali. Maka perlu dilatih untuk mengenal emosi. Mengenali emosi sendiri. Dan yang kedua adalah kemampuan mengendalikan seluruh emosi negatif. Banyak nggak orang yang bisa mengendalikan emosional negatifnya? Termasuk orang yang cerdas tadi yang dapat A semuanya, kemudian akhirnya dia nembak gurunya. Termasuk murid tadi yang mendebat pejabat di depan publik. Itu kan dalam agama juga nggak beradab kok debat-debat orang di depan publik. Ya, apalagi pejabat. Ya. Jadi perlu kecerdasan untuk mengenal emosi sendiri. Kalau saya itu pemarah harus kenal, oh saya pemarah. Supaya menjadi orang yang cerdas secara emosi, marahnya harus diapain? Dikendalikan. Coba, kalau kalian bertengkar, berdiskusi satu sama lain, ada nggak siswa yang ingin menang sendiri? Kalau di SMA 1 bau-bau tidak ada, di SMA lain banyak. Tapi nggak jauh beda mungkin juga. Ya.
Jadi kalau berdebat, berdiskusi, jangan menang sendiri. Beri kesempatan kepada orang lain. Dan orang yang paling baik dalam berdiskusi, dia dengar pendapat orang dulu, kemudian dia beri kesimpulan dengan pendapat terbaik. Itulah orang yang bijaksana. Ya. Bukan tiba-tiba langsung saya itu dengar dulu orang lain. Itu strategi. Ya. Ternyata pendapat si ini gini, pendapat ini kayak gini. Kemudian terakhir akan kau simpulkan, menurut saya Pak, begini. Kau dia bilang hebat kali kau. Itu orang yang mampu mengendalikan emosinya. Walaupun sebenarnya dia sangat tahu dengan berbagai macam dalil dan hukum apapun juga, tapi dia tahan nafsunya. Saya terakhir saja, tidak ingin menang di depan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenali emosi orang lain. Kira-kira bisa nggak mengenal emosi orang lain? Dan harus mampu membuat hubungan baik dengan orang lain. Ya. Dalam bahasa para pakar di bidang ini mereka bilang, kalau kau ingin marah, hitung 0 sampai 10. Kalau 0 sampai 10 juga kau ingin marah lagi, kau hitung 0 sampai 100. Kalau masih ingin marah lagi, kau tahan, kau hitung lagi 0 sampai 1000. Artinya apa? Ketika ingin melampiaskan marah, hitung dulu apa risiko, apa akibat dari kemarahan yang saya akan lakukan. Ditimbang-timbang. Dan pada umumnya seluruh kemarahan akan mengakibatkan malu pada orang yang marah dan membuat jengkel orang yang dilampiasi marahnya. Itu saja, nggak ada yang lain manfaatnya. Maka harus mampu mengenal emosi orang lain. Dan orang-orang yang cerdas secara emosional, dia sering membantu orang lain. Tapi bukan membantu kalau ada soal susah kemudian dibantu. Itu nggak boleh. Kalau ada soal susah jadi dibantu, itu bukan bantuan itu yang dimaksudkan. Itu tidak berintegritas dan kamu belajar namanya. Ya, tadi dulu Pak Irjen dalam kelas inspirasi kan dia bilang kita harus bantu. Ini soalnya susah sekali, tolong dong, gimana nih jawabannya? Itu bukan monolog dalam hal kayak gitu. Ya, itu namanya adalah merusak daripada teman sendiri karena dia tidak mau belajar. Dan kau juga adalah kalau ditahu oleh guru pasti disentil. Ya, mampu membuat hubungan baik dengan orang, melayani orang, memberikan kebaikan kepada orang. Seorang siswa atau seorang anak, siapa yang pertama kali kita harus melayani dan berbuat baik kepada dia? Coba, siapa? Siapa? Orang tua. Yang kedua? Ya, sudah selesai kelas inspirasi. Ya. Karena itu benar. Ya. Yang pertama kali kita harus berbuat baik dan melayani itu adalah orang tua, ibu dan bapak. Kemudian guru. Karena kita menjadi orang, kalau kalian tidak beradab kepada guru, yakin bahwa seluruh ilmu yang diberikan tidak ada keberkahannya, tidak akan membawa manfaat. Ya. Tetapi kalau kalian sangat berbuat baik kepada gurunya, menghormati gurunya, maka seluruh ilmu yang ada akan membawa keberkahan dalam hidup selanjutnya. Ya. Makanya tadi kepala sekolah ada dia bilang 1-2 orang. Semoga kalau selepas kelas inspirasi ini tidak ada lagi yang kayak gitu-gituan. Ya. Semuanya sudah mengalami perilaku yang berubah. Dia sangat pandai. Dan orang yang memiliki kecerdasan emosional itu punya karakter yang baik. Ya, punya karakter yang baik. Dan silakan kemudian menggali lagi dari sumber-sumber yang lain terkait dengan kecerdasan emosional. Ini saya hanya mengantarkan bahwa kecerdasan emosional perlu menjadi penunjang terbesar dalam menuju kesuksesan seseorang. Baik, kecerdasan ketiga. Baik, kecerdasan emosional tadi, kalau teman-teman lihat ada 2 kompetensi tadi. Kompetensi diri dan kompetensi memahami orang lain. Artinya apa? Kecerdasan emosional itu melibatkan 2 aspek. Aspek diri sendiri dan aspek orang lain, sosial. Baik, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini memiliki 3 aspek. Ya.
aspek diri sendiri, ada aspek sosial, dan ada yang disebutnya adalah realitas tertinggi, realitas puncak. Realitas puncak itulah di luar hal-hal normal yang kita pahami. Dia melibatkan masalah ketuhanan, dia melibatkan masalah keagamaan, dia melibatkan masalah kejiwaan dan kerohanian. Baik, pasti adik-adik semuanya ini tahu lagu Indonesia Raya. Kalau dari lagu Indonesia Raya, apa yang dibangun lebih dulu? Coba, bangun apa? Bangunlah habis itu badannya. Untuk apa? Indonesia. Jadi yang harus dibangun awal itu adalah jiwa. Itulah aspek spiritualitas, membangun jiwa. Karena jiwa itu punya nilai-nilai. Jangan menjadi orang yang mati jiwanya. Dalam bahasa adalah membangun hati dengan karakter. Itu aspek pertama, aspek diri sendiri. Jadi dalam kaitannya dengan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan puncak, kecerdasan tertinggi. Maka seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia harus memiliki nilai, value. Karena kecerdasan spiritual itu sendiri adalah kecerdasan yang dimaksudkan untuk memahami value atau belief dan keyakinan. Itu kecerdasan spiritual, aspek diri kita sendiri. Ya. Bahkan walaupun tidak sebangun dan sama antara spiritualitas dengan agama, tetapi perlu diingat bahwa aspek religius adalah merupakan bagian dari kecerdasan spiritual. Ya. Sampai mereka mengatakan ada orang yang ateis tapi spiritualnya sangat bagus sekali karena mampu memahami makna daripada hidup ini. Ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek hubungan dengan orang lain. Ya. Dalam bahasa agama itu adalah akhlak, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Itu salah satu aspek daripada religius. Kemudian dari aspek yang puncaknya realitas. Ini tolong dengarkan baik-baik. Seluruh keberhasilan apapun yang dicapai oleh orang, pasti ada kudrat, kuasa, kemauan, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk orang itu sukses. Yakin dengan hal ini? Yakin? Kalau sudah yakin, kita kira-kira perlu nggak mendekati supaya lebih dekat lagi? Perlu nggak? Di mana didekatinya? Jiwa. Di mana didekatinya? Didekati dengan dua nilai dalam Mars SMA Negeri 1 Bau-Bau. Ingin mencetak siswa apa? Tadi masih lirik di atas. Cerdas Dan berbudaya, tangguh, beribadah, bertakwa. Itu dia. Itu Mars, bukan Mars sembarang Mars. Mars untuk meraih sukses dunia akhirat. Ya. Saya tanya tadi sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, siapa yang ciptakan ini Mars? Ya, saya mau kasih sertifikat. Bisa ke hari ini, kalau ke hari nanti besok, ya. Tapi saya akan terbitkan sertifikat surat pencatatan ciptaan terkait dengan Mars SMA 1 Bau-Bau. Ya. Saya lagi suruh start gitu. Semoga sudah bisa dicetak. Kalau nggak bisa dicetak ya nanti dalam waktu 1 kali 24 jam akan ada surat itu. Ya, akan kita cetak. Saya sebenarnya mau diserahkan pada hari ini. Dalam kaitannya dengan kecerdasan spiritual, khususnya yang berhubungan dengan ketuhanan, maka di dalam hidup ini tolong dengar baik-baik. Walaupun semua manusia berkeinginan untuk membantu kita dalam sesuatu hal,